Dok, bener nggak sih kalau misalnya nyukur bulu rambut itu akan tumbuhnya lebih lebat? Nah, aku jawab di video kali ini ya, jadi tonton sampai habis. Nah, jadi rambut itu mempunyai siklus hidup, sama seperti kulit. Jadi rambut ada fase anagen, fase katagen, dan fase telogen. Dimana pada fase anagen dia tumbuh, katagen itu dia beristirahat dulu, berhenti tumbuh ya, jadi stagnan. Kalau telogen itu dia masa pergantian rambut atau yang kita sebut dengan rontok. Nah, sama seperti ini, apakah rambut akan semakin cepat tumbuhnya jika dipotong secara rutin? Tentu tidak, karena siklusnya itu tetap. Mereka mempunyai siklus sendiri dan hal itu dipengaruhi oleh genetik. Sama halnya pada saat kita mencukur bulu atau rambut wajah, kaki ataupun tangan, mereka tidak akan bertambah tebal atau bertambah banyak karena mereka punya siklusnya sendiri dan hal itu dipengaruhi oleh genetik. Kenapa terasa tebal? Karena ujungnya sudah hilang, tinggal batang. Nah dok, kalau di wajah tiba-tiba tumbuh rambut-rambut halus setelah pemakaian steroid itu kenapa? Oke, saya akan bahas di video kali ini efek samping pemakaian steroid pada wajah. Nah, krim steroid ini sebenarnya tujuannya untuk meredakan inflamasi atau peradangan. Tapi dia tergolong obat keras, jadi harus dengan resep dokter. Tapi ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang meresepkannya atau mencampurkannya dalam krim-krim yang digunakan untuk wajah. Nah, dijual online dan ini sangat berbahaya. Nah, efek yang pertama seperti yang tadi ditanyakan, yaitu pertumbuhan rambut ya. Jadi, tumbuh rambut-rambut kecil karena penggunaan steroid jangka panjang. Nah, yang kedua adalah telangiektasis, yaitu tumbuhnya pembuluh darah halus pada wajah atau urat-urat wajah. Nah, orang biasanya miskomunikasi bilangnya kulitnya tambah tipis. Yang ketiga, erupsi acneiform. Jadi, ini beruntusan yang karena disebabkan pemakaian steroid jangka panjang. Nah, karena banyak yang tanya, kenapa sih dok scrub nggak boleh? Jadi, aku buatin video khususnya kenapa scrub nggak boleh. Nah, ini adalah gambar penampang kulit yang sehat. Jadi skin barrier-nya masih utuh dan sehat. Sedangkan ini adalah penampang kulit yang rusak. Ya, jadi skin barrier-nya rusak. Nah, sebenarnya apa sih fungsi skin barrier ini? Ya, skin barrier ini sangat penting untuk melindungi kulit kita dari virus, bakteri, bahan-bahan berbahaya sehingga tidak dapat masuk ke dalam, sedangkan bahan-bahan yang baik di dalam seperti kelembapan, air, dan minyak yang baik pada wajah tidak gampang untuk keluar. Nah, mungkin salah satu alasan kenapa jerawat kamu nggak sembuh-sembuh karena skin barrier kamu rusak. Skin barrier yang rusak memudahkan terjadinya infeksi oleh bakteri, seperti jerawat. Jadi jaga kesehatan skin barrier kamu seperti ini. Hai, nah karena ada nanya gini, jadi dalam episode kali ini aku akan bahas seputar pemakaian soft lens. Jadi efek samping soft lens dan bahaya pemakaian soft lens apabila penggunaannya tidak tepat. Jangan sampai ketinggalan. Yang pertama adalah contact lens discomfort. Nah, ini terjadi karena kalau kalian pakai nggak nyaman gitu ya. Nah, ini terjadi karena bisa memang dari soft lensnya atau faktor yang lain di luar soft lens seperti ini. Yang kedua adalah corneal neovascularization, jadi pembentukan pembuluh darah baru di sekitar kornea kalian yang terjadi karena pasokan oksigen ke kornea kalian itu nggak cukup karena terhalang oleh soft lensnya. Yang ketiga adalah keratitis, yaitu infeksi pada mata kalian, jadi seperti ini kurang lebih ya, yang terjadi karena ini. Jadi hati-hati ya, bisa karena trauma, bisa karena kotornya, jadi terinfeksi oleh bakteri. Nah, lalu giant papillary conjunctivitis, biasanya ini gejala yang kamu rasakan. Nah, itu tadi sekilas, kalian bisa pergi ke dokter mata untuk konsultasi. Nah, ini ada permintaan dari Risma, dok bahas efek samping suntik Fit C dan infus whitening please. Oke, tonton sampai habis ya. Sebenarnya vitamin C itu berfungsi sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas pada kulit, mencegah kerusakan sel, membentuk kolagen, dan mempercepat penyembuhan luka. Nah, pada kulit dia juga berfungsi untuk mengurangi produksi melanin. Melanin ini yang membuat kulit kita jadi warnanya coklat. Tapi sebenarnya sampai sekarang belum ada penelitian yang dapat dijadikan patokan sebenarnya dosis yang aman itu berapa atau berapa lama. Lalu kenapa marak vitamin C suntik? Karena kalau diminum atau dimakan, jumlah yang diserap itu dibatasin oleh usus dan lebihnya dibuang melalui urin oleh ginjal. Suntik vitamin C sebenarnya dikhususkan untuk boost imun sistem kita dan mengobati defisiensi vitamin C seperti scurvy. Nah, efek samping suntik vitamin C seperti ini.
Jadi konsultasi dulu ya. Saya punya siringoma, sudah 4 kali laser tidak hilang-hilang, tolong please. Oke, jadi begini. Yang namanya siringoma itu modelnya seperti ini. Jadi dia mirip dengan milia, tapi dia lebih besar. Dan biasanya ini adalah faktor genetik atau keturunan. Nah, secara medis, siringoma ini dikategorikan sebagai tumor kulit, tapi tumor kulit yang jinak, jadi dia tidak berbahaya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada gangguan yang berarti, tidak perlu dihilangkan karena dia tidak berbahaya. Tapi kalau mengganggu dan mau dihilangkan, kamu bisa mencoba treatment seperti ini, laser, kemudian cauter, ataupun kombinasi keduanya, ya, atau dermabrasion dan peeling. Nah, sebenarnya untuk mengatasi siringoma ini agak sulit ya, karena biasanya dia akan kambuh atau bisa tumbuh lagi. Jadi jarang ada satu treatment yang bisa menghilangkan sampai lama, atau maksudnya nggak tumbuh lagi, itu jarang. Nah, jadi karena ada yang tanya perbedaan botox dan filler, aku akan kupas seputar botox dan filler di video kali ini. Jadi tonton sampai habis. Jadi seiring dengan pertambahan usia kita akan terjadi perbedaan ya. Jadi akan terjadi perubahan pada struktur tulang, struktur lemak, dan struktur kulit yang ada di wajah kita. Seiring dengan pertambahan usia, tentu kerutan kita semakin banyak. Hal itu terjadi karena elastisitas kulit dan kolagen kita menurun, serta otot yang berkontraksi terus-menerus sehingga kulit di atasnya itu melipat. Jadi pada suatu titik, karena elastisitas dan kolagen kita menurun, dia tidak bisa kembali sepenuhnya seperti waktu kita muda. Jadi diperlukanlah botox untuk merilekskan otot di bawahnya sehingga tidak bisa berkontraksi berlebihan. Sedangkan filler biasanya isinya adalah asam hyaluronat yang sudah dibuat sintetis untuk wajah kita untuk memperbaiki volume ataupun bentuk wajah. Jadi memperbaiki bentuk wajah, memperbaiki volume wajah, karena pada usia semakin tua, volume dan wajah kita berubah. Dari semua tahapan skincare yang ada, yang sering saya perhatikan masih salah adalah tahapan eksfoliasi. Jadi malam ini saya akan berikan 5 tips bagaimana mengeksfoliasi kulit kamu dengan benar. Yang pertama, lakukan eksfoliasi sebulan sekali. Kamu bisa menaikkan intensitasnya tergantung toleransi kulit kamu. Tapi kalau kulit kamu sedang iritasi, perih, merah, ada luka, ya pecah-pecah atau mengelupas, skip dulu eksfoliasinya, tunggu sampai normal kembali. Yang kedua, eksfoliasi kulit kamu pada malam hari seperti saya malam ini. Yang ketiga, gunakan selalu tabir surya, sunblock atau sunscreen pada saat kamu melakukan eksfoliasi kulit, karena proses eksfoliasi akan meningkatkan sensitivitas kulit kamu terhadap matahari. Yang keempat, gunakan selalu moisturizer atau pelembab karena kita mau kulit yang baru yang akan tumbuh itu terhidrasi dengan baik sehingga bisa tumbuh dengan baik. Yang terakhir, gunakan selalu chemical exfoliator dibanding dengan physical exfoliator karena scrub akan merusak kulit kamu. Selamat mencoba! Blackheads, honest. Oh, what the heck? How they gonna do that? Oh. Okay, get off. What the heck am I? Kayak tolong gitu dong, bantuin gue nyelesaikan satu permasalahan misteri dalam hidup gue yang belum bisa gue pecahkan. Kenapa nih, giliran gue tiap hari, tiap pagi, tiap siang, tiap malam sebelum bobo selalu gak pernah lupa, gak pernah kelewatan, gak pernah ketinggalan sama sekali yang namanya 10 step skincare rutin. 10 step, 10. Gak boleh cuma 8, gak boleh cuma 9, harus 10. Serum gak boleh sampai ada yang ketinggalan, essence gak boleh sampai ada yang ketuker, dan toner harus di-tap-tap dengan manja. Kayak intinya harus paripurna semesta, ada tiap malam. Bangun pagi, nongol jerawat baru 1. Giliran belakangan gue males banget mau skincarean, maunya cuma rebahan, main HP. Kayak tiap pagi gak pernah ada jerawat baru cuy di muka gue, kayak bulus paripurna.
tapi gak glowing.